Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ada di segmen inspirasi desain. Ya, berhubung ini adalah sebuah project pemerintahan sih lebih tepatnya, dan yang sekarang saya lagi progres sementara kerjain. Sebenarnya pertama ya, dari segi desain yang dibutuhkan di sini itu ya kayak proyek renovasi sih, lebih tepatnya itu pembaruan desain. Jadi bangunannya sudah ada, tinggal direnovasi. Di sini sudah digambar kotak-kotak ini itu plafon ya. Jadi plafonnya ini tuh pakai PVC. Dan ya sepanjang selasar ini kita menggunakan plafon PVC. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini. Kalau ini masih pakai PVC juga. Kecuali ini ruangan kadis atau kepala dinas. Nah, yang ingin saya desain atau khusus untuk saya desain itu di bagian sini. Jadi ini ruang kadis ini mau dibongkar, terus didesain kembali, dan nanti kalian bakal lihat juga hasilnya. Oh ya, untuk desain kali ini itu kita nggak bakal perlihatkan dulu renderingnya karena itu akan ada di segmen selanjutnya. Settingan rendering, hasilnya seperti apa, itu bakal ada di situ. Ya, saya pengen ngebahas tentang RAB sama model desainnya. Oke, jadi untuk ruangan ini itu saya sudah buat 3D-nya. Ya, 3D-nya seperti ini. Nah, ini saya sudah setting-setting juga renderingnya gitu. Ya, jadi untuk ruangan ini itu ditentuin speknya ya. Jadi sudah ada speknya kalau dari desain pemerintah itu. Untuk plafonnya sendiri ini menggunakan material gypsum. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi di sini itu memakai PVC, sebenarnya kenapa di sini pakai gypsum terus di sini pakai PVC? Pertimbangannya, sebenarnya saya kerja juga proyek ini tuh berdua ya sama teman saya. Nah, jadi pertimbangannya setelah teman saya survei di tempat ini ya, di lokasi ini, itu di sini tuh atapnya itu masih ada yang bocor-bocor. Nah, kenapa kita pakai PVC? Karena PVC itu lebih tahan air ya. Jadi kalau misalnya bocor-bocor, terus lembab dan sebagainya, itu PVC agak sulit untuk bocor ke bagian bawah plafonnya. Jadi dia bakal ketahan di PVC-nya. Terus ya kalau misalnya genangan air kayak gitu itu pasti akan ada menimbulkan lembab ya, bekas-bekas kayak coklat-coklat ya. Itu udah pasti ya. Itu pada umumnya atau pada dasarnya memang semua pasti bakal nimbulin bekas kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kondisi seperti itu, yang penting dia nggak bocor, itu tinggal dibersihin, dilap gitu. Jadi lebih praktis. Nah, untuk area sini ya, untuk area sini. Jadi setelah disurvei ini masih atapnya ini masih bocor-bocor gitu. Terus dana untuk apa ya? Untuk perbaiki atapnya itu belum direncanakan lagi ya, bukan belum ada tapi belum direncanakan lagi. Jadi dana untuk perencanaan pembaruan atap itu belum ada di bagian sini. Makanya kita pakai PVC gitu, karena dana yang ada atau anggaran yang ada itu lebih tepatnya ke interior. Jadi belum ada untuk penggantian atap atau perencanaan atap, itu belum ada. Ya, itu susahnya juga kalau misalnya di proyek lelang pemerintahan. Karena di lelang itu hanya untuk pekerjaan interior ya, terus ruangan kadis, penggantian renovasi plafon dan sebagainya. Nggak ada sama sekali ditulis di situ untuk penggantian atap. Makanya nggak boleh diganti juga atapnya, walaupun sebenarnya setelah saya hitung-hitung RAB-nya dari sini ya, penggantian plafon sampai renovasi ruangan interiornya kadis ini itu banyak sisanya. Dan ya kendalanya di sini juga sebenarnya. Saya bingung mau ngabisin anggarannya itu kayak gimana gitu. Soalnya anggarannya lumayan banyak. Terus kita itu harus disuruh desain sedemikian rupa biar habis anggarannya gitu. Jadi itu salah satu kendalanya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kita mau ngedesain ini itu dan sebagainya.
Cuman ada beberapa layout perabot, terus ada beberapa beberapa sudut bagian interior juga yang nggak perlu diotak-atik, yang kayak kerasa itu mubazir banget. Tapi ya kalau nggak mempertimbangkan itu sebenarnya bisa juga dihabisin anggarannya. Kita mau desain terserah gitu kan. Ya, jadi nanti bakal saya pikirkan lagi gitu. Oke. Jadi model desainnya seperti ini. Ini plafonnya plafon gypsum, beda dengan yang di luar. Kalau di sini ini ya plafonnya atau bagian atas atapnya itu nggak bocor ya. Jadi aman lah kalau pakai gypsum. Nah, kalau gypsum sendiri ya karena memang kekurangannya itu ketika misalnya ada atap yang bocor terus netes ya. Kalau misalnya sekali dua kali sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai ada genangan air atau ya sedikit aja ya air yang netes terus menerus, itu bakal bocor gypsumnya karena dia nggak bakal tahan sama air gitu. Oke, selanjutnya di sini desain yang kita pakai ini pakai wallpaper ya, wallpaper dari V-Ray. Terus ini layout perabot atau simulasi layout perabot yang sudah ada memang dari sananya ya. Jadi ada sofa, ada karpet, ada meja. Terus di sini ada wall panel ya, terbuat dari multiplex ya. Terus campur juga dengan HPL gitu. Jadi ini materialnya atau bahan materialnya bisa pakai multiplex, bisa pakai HPL yang dikhususkan untuk material-material di dalam interior gitu. Oke, selanjutnya di sini. Di sini ada meja dan ini adalah tambahan meja baru juga sih ya. Sebenarnya sudah ada meja dari sananya yang saya rasa itu sayang banget kalau dibuang karena masih bagus juga ya, meja kadisnya itu masih bagus juga, tapi karena anggarannya lumayan banyak tersisa ya saya buatin meja baru lagi gitu. Sama halnya ini bisa jadi juga opsi sih, ini di sini nih bisa jadi opsi untuk penambahan sofa gitu. Terus di sini wallpaper, di sini ada yang namanya roller blind. Nah, roller blind itu seperti apa? Ya kita bakal lihat ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu roller blind, jadi modelnya itu seperti penutup jendela ya. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya roller blind. Nih. Jadi dia ada gulungan, bisa ditarik ke bawah untuk nutupin cahaya, terus dilepas lagi bisa naik lagi ke atas gitu. Jadi lebih praktis aja sih sebenarnya daripada pakai horden juga kayak nggak modern ya. Jadi ini lebih ke desain yang modern gitu. Oke, sampai sini udah paham modelnya roller blind itu seperti apa ini juga nih. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada penambahan untuk pintu ya. Lebih tepatnya di sini kan kemarin ada pintu, terus dibongkar, terus diganti di sini. Ini pintu kamar mandi. Terus untuk materialnya ini tuh pakai vinil tebal 3 mm ya. Jadi kurang lebih itu tebalnya ya sekitar 2 cm lah, 2 atau 3 lah. Oke. Terus untuk ruang staffnya ini ada di sini ya. Saya nggak desain baru juga karena memang saya khususkan desainnya di sini. Nah, kita pakai juga sama aja untuk lapisan temboknya, tapi nggak setinggi di bagian ruangan kadis. Ini 234 118 itu bagian sini ya. Nah, ini memang harus dibuat karena pengen dihitung RAB-nya. Oke. Selanjutnya kita bakal lihat berapa sih total RAB untuk desain ruangan seperti ini. Ya, ada vinil, wallpaper, plafon, terus wall panel, terus untuk di sininya ada penambahan meja kadis ya. Kita exit dulu. Nah, jadi untuk RAB-nya itu seperti ini ya. Untuk pekerjaan vinil itu
mendapatkan luasan 31,3 meter persegi. Harga satuannya itu 253.000 ya, berdasarkan analisa standar AHSP atau ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus pekerjaan plafon ya kurang lebih seperti ini, hasilnya 6 juta. Pekerjaan PVC itu lumayan mahal ya, 28 juta, totalnya 35 juta gitu. Pekerjaan wallpaper dinding hitungannya per roll ini 1.600.000. Terus pekerjaan partisi wall panel tebal 15 mm atau 15 mm itu 10 juta. Partisi wall panel itu 6 juta, totalnya 17 juta. Terus pekerjaan dinding penutup ini yang dibongkar tadi ya. Dibongkar tadi di bagian sini yang ada tempatnya sofa nih. Nah, ini ada dinding sebelumnya itu dibongkar. Dan ya pekerjaannya itu nggak terlalu banyak ya, 213. Terus plesteran ya totalnya sekitar 500 ribuan lah. Terus pekerjaan pembongkaran. Nah, ini pekerjaan pembongkaran ini kan penambahan apa ya? Penambahan ini pintu ya. Jadi penambahan atau perpindahan pintu. Di sini 1.700.000, totalnya 2.195.000. Terus pekerjaan pengecetan ini ada 680, pengecetan pintu 7.000 ya. Jadi murah. Terus untuk roller blindnya ini lumayan mahal ya, karena kita pakai yang agak high class juga. 405.000 ya. Ini luasannya meter persegi, jadi 2.592. Pemasangan lampu atau fitting lampu 2.300.000, ini lampu standar. Terus meja kadis yang tadi ini 866.000. Ini bahannya multiplex atau HPL. Kalau misalnya kayu solid lebih mahal lagi. Ini bisa sampai 3 juta lah. 3 sampai 4 juta ada lah dapat kalau misalnya pakai kayu solid ya. Terus ditambah PPN itu 78 juta totalnya. Jadi 70 juta tambah 7 juta itu PPN-nya 7.700.000, jadi 78 juta. Sebenarnya ini belum fix ya untuk pekerjaan-pekerjaan ini, karena maybe masih akan ada penambahan lagi. Dan sebenarnya ya di proyek pemerintahan ini tuh untuk anggaran desainnya atau kita sebagai arsiteknya, sebagai desainernya itu kurang sesuai lah ya. Jadi kalaupun nanti desainnya ini kurang apa ya, kurang maksimal, mungkin itu salah satu faktor dari kurangnya apa ya, kurangnya biaya desain gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kita bakal ngedesain wah gitu, bagus banget. Dan ya sebenarnya konsep biasanya nih ya, sekaligus sharing-sharing juga ke teman-teman. Biasanya ya desain aja bagus-bagus gitu. Terserah mau dibayar mahal ke mau enggak gitu. Yang penting kita kerja maksimal. Atau nanti hasilnya kita juga bakal dapat ya bakal kembali lagi ke diri kita gitu. Sebenarnya itu konsep bagus juga gitu. Itu bisa dipakai juga ya konsep seperti itu. Jadi kita nggak mikir biayanya berapa, kita dibayar berapa, itu nggak mikir. Yang penting kita desain sebagus mungkin, kita berikan pelayanan sebaik mungkin. Cuman kalau untuk desain-desain seperti ini, saya pengen desain lebih bagus sebenarnya dari ini. Dan maybe mungkin nanti karena untuk apa ya? Karena untuk memenuhi ya keinginan saya, jadi desain ini tuh nanti saya bakal serahkan terlepas lagi nanti mungkin ada revisi penambahan dan sebagainya, tapi nanti saya bakal desain lebih bagus dari ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa tungguin aja. Dan desain yang lebih bagus dari ini itu saya nggak bakal share ke sana gitu. Maksudnya itu biar jadi apa ya, portofolio aja gitu, perbandingan lah gitu. Jadi saya nggak bakal share ke sana karena ya kembali lagi mengenai anggaran biaya desain itu sebenarnya saya rasa sulit ya, sulit dan cukup berat untuk saya terima. Tapi ya berhubung ini juga sebenarnya proyek untuk ngebantuin teman saya, karena dia udah terima juga proyek ini,
ya udah gitu, saya bantu, saya desain, bahkan desain yang saya kasih juga itu lebih dari biaya desain yang dibayarin gitu. Jadi ya saya rasa itu cukup aja sih, maksudnya kayak desain itu nggak usah terlalu dipikirin kayak gimana konsepnya seperti apa. Terlepas dari itu, untuk memenuhi keinginan saya ya, atau keegoisan saya pengen ngedesain lebih bagus dari ini tuh, nanti saya bakal desain ulang desain ini. Cuman ini pastinya nggak bakal ke share ya, mungkin bisa jadi konten buat saya sendiri aja gitu, atau konten untuk di channel ini gitu. Oke, sampai sini kalian bisa paham ya. eh untuk mengenai anggarannya, kalau misalnya ada yang tanya anggaran pemerintahan dan lain-lain, yaitu privasi rahasia, intinya saya rasa kurang lah dari anggaran ini untuk membayar sebuah karya atau membayar sebuah desain ya. Makanya hasilnya bakal kita lihat di next video berikutnya. Dan yap, mungkin sampai sini dulu kita bahas tentang desainnya, terus bahas tentang RAB-nya sudah ya, totalnya 78 juta. Nanti kita bakal balik lagi, maybe kalau misalnya ada revisi dan sebagainya, kita bakal kembali lagi untuk ngebahas desain ini gitu. Dan saya juga nanti bakal ngebuat desain ini lebih baru dan ya jauh lebih dari ekspektasi yang saya desain sekarang gitu. Oke, saya Ardi pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang kenal tentang channel ini, dan channel ini pun semakin berkembang. Saya pun semakin semangat membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Oke, see you guys.